Constitution, the Pancasila. Profesor Dr. Emil Salim, MA, PhD, lahir di Lahat pada 8 Juni 1930. Ia merupakan keponakan dari salah satu pahlawan nasional, Haji Agus Salim. Emil Salim pernah mengenyam pendidikan di Froebel School, Europaces Leisure School, and Daiichi Shogaku. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Emil Salim melanjutkan program S2 dan S3 Ilmu Ekonomi di University of California. Ia lulus dengan gelar Magister of Arts and Philosophy of Doctor pada tahun 1964. Beliau merupakan seorang ahli ekonomi, cendekiawan, pengajar, dan politisi Indonesia. Beliau juga merupakan seorang tokoh lingkungan hidup internasional. Emil Salim punya andil besar dalam merintis regulasi pemerintah untuk perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, terutama dalam mengubah pola pikir pemerintah, swasta, dan masyarakat agar tidak menganggap kekayaan alam sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi terus-menerus, tapi justru harus dijaga dan diperkaya agar tetap bisa dinikmati sampai ke anak cucu kita nanti. Emil mengubah konsep resource exploitation yang merusak lingkungan menjadi upaya resource enrichment yang memperkaya manfaat keanekaragaman hayati buat masyarakat dan lingkungan hidup yang lestari. Kejujuran merupakan kunci dipercayanya Emil Salim untuk menjabat sebagai menteri selama 4 periode pada masa pemerintahan Soeharto. Emil Salim juga mendapat penghargaan Rosiono Award karena kontribusinya pada nilai-nilai keberlanjutan, keberagaman, dan integritas. Tahun 72 menjadi delegasi Indonesia pada konferensi Stockholm mengenai lingkungan yang diselenggarakan oleh PBB. Tahun 78, Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup pertama di Indonesia dan menjabat selama 3 periode. Kebijakan penting beliau yaitu dibentuknya program Piagam Kalpataru tahun 82, membentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 82 yang merupakan undang-undang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. Kemudian lahirnya konsep analisis mengenai dampak lingkungan. Emil Salim juga mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHATI pada tahun 93. Penghargaan yang diraih Emil Salim atas jasanya yaitu Mahaputra Adi Prana, Commander of the Golden Ark, Paul Getty Award, Zayed Prize, The Blue Planet Asahi Prize Award, dan The Leader for the Living Planet oleh WWF. Profesor Emil Salim sempat kebingungan ketika mendapat mandat dari Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Perhubungan, yang dikala itu sektor darat, laut, dan udara masih belum terbangun sama sekali. Presiden Soeharto memberikan perintah untuk memberi jalan bagaimana caranya Presiden bisa berkomunikasi dengan rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Profesor Emil Salim dengan semangat tertantang menerima tugas tersebut karena beliau tahu salah satu tugas menteri adalah memberikan solusi dan mentaati perintah dari Presiden. Profesor Emil Salim sadar betul beliau sebagai seorang menteri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tidak bisa bekerja seorang diri untuk menjalankan amanat yang telah diberikan Presiden kepada beliau. Beliau bertekad menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak. Khususnya pada waktu itu beliau berkolaborasi dengan Dirjen Telekomunikasi Welly Munandar dalam mengembangkan sistem komunikasi satelit domestik, yang pada saat itu peluncuran satelit dilaksanakan di fasilitas peluncuran roket luar angkasa di Florida, Amerika Serikat. Inovasi terus dilakukan oleh Profesor Emil Salim. Beliau turut berkontribusi memberikan sudut pandang bagi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Buah pikirannya itu tertuang dalam puluhan judul buku. Di Harian Kompas, respon Profesor Emil Salim atas isu aktual dipaparkan dalam 23 tulisan di rubrik opini dalam rentang tahun 2011 hingga 2021. Beliau juga menjadi pendorong terbentuknya beberapa organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan.
Selama bekerja di pemerintahan, pastinya Profesor Emil Salim sering bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik itu dari pemerintah, instansi pendidikan, organisasi, ataupun masyarakat. Pertemuan-pertemuan seperti kegiatan seminar atau konferensi bidang lingkungan pun seringkali beliau hadiri. Beliau bahkan pernah menjadi ketua delegasi negara Indonesia dalam konferensi pertama lingkungan tingkat dunia tahun 1972. Saat ini pun beliau masih aktif memberikan ilmu-ilmunya melalui banyak wawancara, baik itu di media cetak maupun media elektronik.